Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Epijanto dari Unpak dengan NIM 04881276. Di sini saya akan membuat tugas tutorial basis data. Tugas satu tersebut saya diperkenalkan membuat tugas video tutorial tentang pembuatan ERD dengan menggunakan aplikasi YED Graph Editor. Nah, di sini untuk recording saya menggunakan aplikasi Bandicam untuk merecord seluruh layar dan saya. Lanjut kita ke tugasnya. Oke, di sini pertama-tama kita buka aplikasi. Jika belum punya bisa di-download dulu aplikasinya YED Graph Editor. Oke. Kalau belum punya folder bisa pilih yang dokumen. Kalau sudah ada bisa yang open folder. Berhubung saya di sini sudah ada datanya, sudah ada foldernya, jadi pilih yang open folder. Oke. Sebelumnya di sini saya sudah membuat ERD lengkapnya. Saya akan membahas dari awal. Oke. Langkah awal dari arahan tugas. Di sini saya terangkan soalnya. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan NPWP. Rental tersebut diberi nama Tona Rental dengan alamat Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081 123 123 123. Rental tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus daftar terlebih dahulu dengan formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nomor telepon, alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Oke, tugasnya berdasarkan kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD yang membuat semua entitas atribut, case, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada, mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan. Oke, sebelumnya saya mengerjakan tugas ERD tersebut melihat di BMP. Bisa kita lihat nanti yang kita akan pakai itu entity dengan lambangnya seperti ini, terus relationship dengan lambangnya seperti ini, terus atribut dengan lambangnya seperti ini. Oke, selanjutnya garis diagramnya. Yang akan kita gunakan adalah yang ini, tidak spesifik, terus yang 1 sampai tidak spesifik, dan banyak sampai tidak spesifik. Baik, kita bisa muat. Nah, ini kita bisa lihat langsung ke aplikasinya. Oke, pertama-tama ini adalah entity sesuai dengan soal tersebut, yaitu rental mobil, dan customer. Oke, yang kedua, setelah membuat entity, kita masukkan atau tambahkan atribut. Atributnya apa saja? Bisa kita lihat. Nah, di sini ada rental mobil, entity rental mobilnya, isi atributnya adalah NPWP, nama, nomor telepon, dan alamat. Oke, baik. Langsung saja kita buat. Pertama-tama di sini. Oke, sebelumnya saya juga sudah membuat yang di sini. Nah, yang di akhir. Ya, sesuai ya, NPWP, nama, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya, setelah membuat
entity dan atributnya. Tahap selanjutnya yaitu kita membuat relasi. Relasinya adalah memiliki dan sewa. Oke, kita membuat tadi entity dan atribut. Kita membuat setelah itu lanjut dihubungkan ya. Nah, seperti ini. Dihubungkannya menggunakan garis yang ini. Bisa disebut juga garis tidak spesifik. Oke, setelah membuat entity dan atribut, nah kita membuat relasi. Menentukan derajat relasi untuk setiap pengurutan relasi. Selanjutnya, terus memahami kasus antar entity, apakah entity tersebut satu ke dalam satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Setelah itu, jika relasi setiap entity memiliki banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atribut ada primary key dari setiap entity yang terhubung, maka RT yang seperti kepada gambar berikut. Oke, setelah yang saya jelaskan tadi, nah, ini yang saya sudah buat tadi. Ya. Nah, jadi Tono Rental itu memiliki rental mobil. Ya, rental mobil ini memiliki beberapa mobil. Bisa disebutkan itu kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Nah, setelah nah kan ini garis yang ini tuh dari rental mobil memiliki Tono Rental mempunyai rental mobil, itu kan pasti satu rental mobil. Nah, untuk garis yang satu ke banyak, itu kan berarti satu rental mobil ini memiliki beberapa jenis mobil. Nah, jadi garis diagramnya menggunakan yang satu ke banyak. Setelah itu, jadi dilanjut menggunakan mobil tersebut disewakan ke penyewa. Nah, satu mobil itu untuk penyewa. Jadi menggunakan garis diagram yang satu ke satu. Lanjut lagi dari penyewaan mobil, customer yang menyewa mobil itu menggunakan garis diagram yang satu ke banyak karena proses melakukan penyewaan mobil itu menggunakan beberapa atribut seperti nomor sewa, kode mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, denda, dan nomor KTP. Baik, lanjut tahap berikutnya. Setelah membuat relasi juga, nah, setelah yang tadi disebutkan, ada yang namanya PK. Nah, primary key, yaitu nomor KTP, nomor telepon, kode mobil, jenis mobil, dan harga sewa. Apa itu PK? PK itulah primary key untuk menjaga sistem ya. Jadi kalau misalkan ada penyewa dengan menggunakan nomor telepon tersebut, begitu ada lagi yang menyewa, jadi tidak bisa menggunakan nomor telepon yang sama. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, dilanjut ke relasi tiap entity banyak ke banyak. Nah, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atribut.
Nah, langkah terakhir yaitu jika relasi setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya ada primary key dari setiap entiti yang terhubung, maka ERD yang digunakan seperti pada gambar berikut. Oke, nanti kita jelaskan. Sebelumnya, saya langsung jelaskan saja. Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Tono Rental memiliki satu rental mobil dengan atribut NPWP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu, ini saya jelaskan prosesnya ya. Rental mobil tersebut memiliki beberapa jenis mobil, dengan kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewanya yang bermacam-macam. Setelah itu, beberapa mobil yang ada di rental mobil tersebut disewakan ke customer. Nah, prosesnya itu kita harus mendaftar terlebih dahulu. Daftarnya di sini. Ada nomor sewa, kode mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, denda, dan nomor KTP. Setelah daftar ini diproses dan dinyatakan komplit, lanjut ke customer yang menyewa mobil tersebut. Yang harus disiapkan adalah nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Ini adalah ibaratnya itu jaminan ya. Jadi ketika kita merental mobil, ini adalah jaminannya. Kan tidak mungkin kalau misalkan kita punya mobil tidak ada identitas kita. Tuh. Baik, saya menjelaskan secara detail apa yang saya pahami. Mungkin videonya cukup. Nah, saya melihat sumber referensinya di BMP dari modul 3 halaman 3.32 sampai 3.42. Di situ komplit ya cara menjelaskan. Cara menjelaskannya detail. Jadi saya melihatnya di situ. Baik, saya rasa video ini cukup. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya juga sambil belajar, masih belajar. Cukup sekian. Maaf bila banyak salah kata atau penjelasannya yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.